Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Perspektif Global dalam Konteks Sejarah. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nadia Erlina. Saya akan pertama menjelaskan perspektif global dalam konteks sejarah, yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Solehuddin Harahap. Perspektif global dalam konteks sejarah. Pertama, pengertian perspektif global merupakan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ataupun masalah yang ada di era globalisasi sekarang ini. Dengan mempelajari perspektif global, maka akan tercapai interaksi yang harmonis dalam masyarakat dunia yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan berempati dan mempunyai sifat altruisme atau mengutamakan kepentingan orang lain kalau perlu dengan mengeluarkan pengorbanan. Yang A, perspektif global bidang sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif global dilihat dari sudut pandang sejarah, dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya, seperti A. Tokoh-tokoh agama, para nabi, dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya masa itu, melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global sampai saat ini. B. Bangunan bersejarah seperti Ka'bah, Masjidil Haram, Tembok Besar Cina, Masjid Taj Mahal, dan Candi Borobudur merupakan beberapa bangunan yang bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu. Wajib dijadikan sebagai acuan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. C. Berbagai perang seperti Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah merupakan pengalaman buruk yang telah menjadi alat penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan serta meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. D. Pertemuan internasional yang bernilai dan bersejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika yang telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan bahkan mengatasinya. Perspektif global dari sudut sejarah dapat dilihat juga dalam peristiwa sejarah pada rentang waktu yang panjang. Contohnya seperti pada peristiwa ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada awalnya merupakan peristiwa sejarah lokal. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, mesin uap menjadi dasar dari lahirnya revolusi industri di Inggris. Lahirnya revolusi di Inggris merupakan peristiwa sejarah yang bersifat nasional. Dengan demikian, kita menggunakan konsep sebab akibat dapat digambarkan secara kronologis sebagai berikut. Ditemukannya mesin uap atau sejarah lokal mendorong lahirnya revolusi di Inggris atau nasional. Lahirnya revolusi industri mendorong penjajahan di Asia Afrika atau sejarah dunia atau global. Kita lanjut ke bagian B. Perspektif global dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu ditunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu, kapan terjadinya? Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakannya waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Sebagai contoh, terjadinya revolusi industri telah mengubah masyarakat feodal atau berdasarkan pada tanah atau agraris ke masyarakat industri. Sedangkan pada abad sekarang ini yang terjadi revolusi informasi sehingga negara-negara yang menguasai teknologi informasi yang akan berjaya. C. Sejarah dan budaya. Seorang pendidik yang mendidik anak didik tentunya harus menyadari betul tentang kondisi saat ini. Nah, kita tidak boleh terpukau, diam sehingga tertinggal dari arus globalisasi. Nah, akan tetapi juga jangan terbawa arus sehingga lupa dan meninggalkan nilai budaya kita sendiri. Dalam bidang sejarah sesungguhnya, globalisasi ini terjadi cukup lama. Kita sudah mengetahui tentang perjalanan panjang Columbus untuk mengelilingi dunia. Nah,
pengaruhnya adanya perlombaan di negara-negara Eropa untuk datang ke Asia Tenggara dalam rangka mencari rempah-rempah. Dalam kaitannya dengan budaya, globalisasi ini lebih dahsyat lagi pengaruhnya karena menyentuh semua orang dari semua lapisan secara langsung. Nah, dalam kaitannya dengan globalisasi ini, maka peran negara mengalami pergeseran yang semula memberikan perlindungan dan mengatur ke arah sifat yang membentuk sikap, kesadaran, dan wawasan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.